Halo semuanya, saya Kiki Kurniawati. Kita tiba di modul 1.3, demonstrasi kontekstual. Tugas saya kali ini untuk membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Inilah visi saya, memberdayakan diri untuk mewujudkan sekolah menyenangkan dan kolaboratif bagi murid. Kita tiba pada tahap atap, aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Ada 3 aset yang saya miliki. 1. Saya berada dalam lingkup pengaruh dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, saya dan murid sama-sama menyukai pembelajaran yang menyenangkan, seperti permainan. Ketiga, saya dekat dengan murid-murid. Tantangan, ada 2 tantangan. 1. Waktu yang terbatas untuk mempersiapkan pengajaran, waktu mengajar, dan waktu bersama anak-anak di dalam kelas. Yang kedua, anak-anak tertarik pada permainan digital dan individu. Aksi yang saya lakukan ada 2 hal. 1. Menuliskan permainan yang disukai murid melalui survei atau feedback. Yang kedua, membuat kumpulan permainan dalam pembelajaran. Pembelajaran 3 pembelajaran. 1. Metode pembelajaran yang menyenangkan dalam setiap pembelajaran. Permainan yang kolaboratif ada dalam setiap pembelajaran. Dan yang terakhir, murid menjadi aktif dan kolaboratif dalam permainan. Dari atap yang sudah saya buat, inilah prakarsa perubahannya. Mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif. Kita tiba pada Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif? Ada 3 tindakan yang dapat saya lakukan. 1. Mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk bertukar pikiran terkait pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif. Yang kedua, membaca literatur tentang metode pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif. Yang ketiga, membaca exit card dari murid dan refleksi pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas untuk mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan sudah menyenangkan dan kolaboratif. Kita tiba pada tahap kedua dari Bagja, yaitu ambil pelajaran. Ada 4 pertanyaan yang saya buat. Yang pertama, siapakah di sekolah atau yang lain-lain yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif? Kedua, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih kolaboratif? 3. Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif? Dan yang terakhir, metode pembelajaran apa yang sudah saya lakukan yang membantu saya membuat pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif? Ada beberapa tindakan yang dapat saya lakukan. Yang pertama, mewawancarai atau melakukan survei pengalaman guru, kepala sekolah, pihak lain, murid, orang tua tentang pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif di sekolah. Yang kedua, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif dapat dilakukan, seperti wawancara, korespondensi, studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Dan yang terakhir, menuliskan refleksi diri untuk mengetahui potensi yang saya miliki dalam pengembangan pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif. Yang ketiga, gali mimpi. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi saat pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif selalu ada dalam pembelajaran saya? Ada beberapa daftar tindakan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan para guru mengenai perubahan yang terjadi setelah pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif dilakukan. Yang kedua, melakukan wawancara kepada murid tentang pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif, serta kesulitan mereka dalam berkolaborasi dengan teman atau pihak lain.
Yang terakhir, mempelajari literatur untuk menyusun daftar keterampilan baru yang saya miliki dalam situasi pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif. Sebagai contoh, saya terlatih menggunakan metode menyenangkan seperti permainan yang sudah ada dan mengembangkan permainan-permainan baru. Kita tiba pada jabarkan rencana. Ada 2 pertanyaan di sini. Apa langkah yang sederhana atau langkah pertama yang dapat mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif? Yang kedua, apa langkah terobosan untuk memperkuat praktik di dalam kelas? Ada beberapa tindakan yang bisa saya lakukan. Yang pertama, menuliskan semua daftar kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif, serta membuat skala prioritas sehingga langkah awal dapat diidentifikasi. Yang kedua, berdialog bersama murid dan menuliskan ide pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif, serta terobosan apa saja yang mereka dapat lakukan jika mereka mempraktikkan pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif. Yang terakhir, menuliskan daftar kolaborasi yang berdampak bagi teman, guru, orang tua dalam pembelajaran. Kita tiba pada langkah yang terakhir, yaitu atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif? Ini daftar tindakan yang dapat saya lakukan. Yang pertama, membuat daftar rekan guru, kepala sekolah, pihak yang terkait yang dapat mengobservasi kelas saya setiap atau pada tanggal tertentu untuk mengidentifikasi hal-hal yang menyenangkan dan kolaboratif. Sebagai contoh, jenis-jenis permainan dan keefektivitasannya di dalam pembelajaran. Yang kedua, membuat rubrik dan meminta masukan tentang indikator pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif. Yang ketiga, menyusun rencana program atau kegiatan penguatan pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif, sehingga semua pihak terkait dapat ikut. Contoh pembelajaran PBL, permainan yang menyenangkan dan kolaboratif. Dan yang terakhir, membuat permainan-permainan baru. Sekian dari saya, terima kasih.